Sama aja. Anak dan orang tua itu sama-sama nggak tahu menghadapi masa depan. Mohon maaf lah, di sini yang punya TikTok bikin sendiri berapa persen orang-orang tua? Kebanyakan ya anaknya. Kebanyakan minta tolong dibikinin. Artinya anak Anda akan menghadapi yang Anda tidak akan hadapi. Siapkan dia bukan dengan ilmu, tapi dengan kebahagiaan mendapatkan ilmu. Sehingga tanpa harus Anda paksa, dia akan mencari sendiri itu yang namanya ilmu. Oke, kalau mau tips praktek langsung, tips langsung, menurut saya yang paling penting diajarkan pada anak adalah kemampuan komunikasi. Penting banget itu. Di luar yang lain semua pengetahuan dan segala macam semua gampang didapatkan. Yang susah adalah kemampuan komunikasi. Karena hidup itu isinya cuma komunikasi. Kamu di kantor, komunikasi. Jual beli, komunikasi. Ngobrol di kampung, komunikasi. Orang yang punya kemampuan komunikasi luar biasa, dia punya senjata untuk menghadapi zaman apapun. Ajak anaknya nongkrong, ngobrol, sering ngobrol sama anaknya. Anaknya disuruh mampu mengungkapkan pikirannya. Oh, itu akan sangat-sangat berguna. Kalau ngomong tips yang paling penting ya, menurut saya yang paling penting diajarkan kepada anak adalah kemampuan berkomunikasi. Terus bagaimana kalau itu tadi apa? Kalau kehidupan tidak sesuai dengan rencana? Jujurlah, 100 dari kehidupanmu sampai sekarang ini berapa persen sih yang sesuai rencana? Gak ada toh, kamu hidup-hidup aja loh. Sih, bangun anak untuk mampu menghadapi apapun, bukan hanya menghadapi yang dia harapkan. Karena kadang-kadang yang kamu harapkan itu tidak tepat kalau zamannya sudah sampai. Kalau dia siap menghadapi apapun, keadaan berubah, dia akan siap. Kemampuan untuk evolusi, kemampuan untuk menghadapi sesuatu yang berbeda, kuat. Dunia ini penuh duri dan penuh batu sandungan. Jangan singkirkan duri, jangan singkirkan batu sandungan. Tapi buat anakmu kuat menghadapi semua duri dan semua batu sandungan. Kelihatan nggak? Loh, kalau anak saya jatuh dari sepeda gitu, saya tertawakan pertama pasti. Wah, buyur saya, oh dan nangis-nangis, sebenarnya merasakan dulu. Ada sebab akibat loh. Saya misalnya dulu ketika kecil anak saya belum bisa ngomong, mainan nyamuk, itu saya setrum sekalian. Kenapa? Apakah kejam? Loh, saya punya hitungan. Di setrum nyamuk itu nggak akan mati, betul nggak? Paling sakit nangis. Okay. Tapi dia tahu akibatnya dari tidak hati-hati bermain sesuatu. Setelah itu dia mainan kompor, jangan deh, udah mulai perhatian, dia mulai mundur. Kenapa? Karena merasakan ketika saya larang main raket nyamuk, dia merasakan efeknya. Sekarang kalau bapaknya ngomong, didengerin sama dia. Naik pohon, naik pohon. Saya diminta ini jatuh ini nanti. Kita diem minta tunggu sampai jatuh. Jatuh tak tangkep brek, ya. Sudah tatapan, sudah nangis. Artinya saya menggunakan pengalaman untuk dia belajar. Dia harus merasakan sakit. Hikmah itu datang dari ketidakenaan, sudahlah. Jadi kalau hidup Anda tidak ada kesusahan, tidak akan hebat anaknya. Coba pengalaman hidup kita, mengambil hikmah ketika senang atau ketika sedih. Ketika putus, ketika nembak pacar nggak diterima, pulang kita cari hikmahnya. Nggak ditompo, orang ngomong ngono. Tompo jo, mana jajan sesuk, beda ceritanya. Artinya manusia, jangan lupa, manusia itu butuh kesusahan. Cuman kesusahan yang terukur. Tugas orang tua menghilangkan kesusahan si anak. Karena kalau kamu menghilangkan kesusahan si anak, kamu menghilangkan kesempatan dia untuk menjadi lebih kuat. Tugas seorang tua adalah menjaga kesusahannya tidak sampai menghasilkan kerusakan permanen pada si anak. Ojo sampai gagal otak,
ojo sampai luka parah gitu loh. Nek men tiba kepleset tak guyu ya. Cie loro ya cie, nangis kan cie nangis. Tak gituin kalau saya sama anak saya. Anak saya yang pertama itu bisa nulis umur 3 tahun. Karena saya siksa. Bukan karena saya ajari, saya siksa. Dia seneng banget nonton YouTube. Zaman dulu ada yang namanya Barney. Panda, panggil saya Panda. Karena nama ibunya Bunda, panggil bapaknya Panda. Panda, tolong cariin Barney, cari sendiri. Gak bisa, makanya belajar nulis. Saya tahu dia gak bisa nulis, tersiksa, nangis, wah itu mana tak dimin. Sampai udah mau putus asa, sini pada tulisin. Dah, dia sudah merasakan tidak enak. Besok nanya lagi, tolong dong cariin, tulis sendiri, kan nggak bisa, ya makanya belajar. Wah gimana nih, lama-lama tulisannya gimana, yang dipencet mana duluan, ini namanya P, B, ini namanya A, dah besok sudah bisa dia Barney sendiri. Lama-lama pengen nyari yang lain, lama-lama bisa sendiri, tanpa saya ajari, bisa nulis sendiri di iPad, di HP, nggak masalah. Kenapa? Saya memanfaatkan penderitaan anak agar dia mau belajar. Anak itu waktunya menderita. Ya. Mumpung kamu masih muda, cari penderitaan sebanyak-banyaknya agar ilmumu semakin banyak. Guys, daripada tadi yang hat-trick tadi, itu akibat tidak pernah nyolong ketika masih kecil. Kalau dia masih kecil mencuri, hukumannya dikaplok karo bapak, dan dia seumur hidup akan tahu bahwa mencuri itu sakit, mencuri itu buruk, karena dia tidak pernah mencuri dari kecil. Yang mencurinya ketika besar, hukumannya tidak dikaplok karo bapak, tapi di penjara. Nah, gitu. Dan makanya mari kita didik generasi masa depan kita dengan kasih sayang yang tidak buta. Kasih sayang yang mencintai masa depannya. Mohon maaf kalau saya boleh bercerita sedikit, ini sudah ditulis di Mahabharata. Ketika obrolan Sri Kresna dengan Pandawa, Pandawa bertanya, ini katanya mau masuk zaman Kali Yuga, apa ciri-cirinya? Banyak ciri-cirinya ya, tapi saya ceritakan salah satu. Si Kresna melemparkan panah dan menyuruh mereka untuk mengikuti panah. Lihat kejadiannya di situ, dan nanti kamu akan tahu bagaimana Kali Yuga. Sekarang adalah zaman Kali Yuga, kalau menurut Mahabharata. Jangan anggap saya terus kemudian mengikut Hindu ya. Saya belajar dari masa lalu, belajar nenek moyang. Kalau ilmu, ya ilmu, gitu ya. Udah nggak usah ngarani sing macam-macam. Nah, salah satu kejadiannya adalah gini. Dia melihat ada seekor sapi yang menjilati anaknya sampai mau mati. Terus bertanya, ini maksudnya apa? Sapi itu binatang yang sangat halus budi, nggak galak. Dia menjilati anaknya sampai mau mati. Orang sekampung harus memisahkan mereka agar anaknya tidak mati. Itu nanti di zaman Kali Yuga. Orang tua mencintai anaknya sampai dia membunuh masa depan anaknya. Dia tidak bisa mendidik anaknya, tapi justru dengan kasih sayangnya dia membunuh anaknya karena tidak mendidik anaknya bisa menghadapi masa depan. Didik anakmu agar siap menghadapi apapun yang terjadi di masa depan. Ngoten nggih. Terus satu lagi yang hat-trick tadi, bariki beliau yang jawab. Loh, urusan rabi. Dari gimana istri berbakti kepada suami? Saya kan pengalamannya baru sekali, jadi kan udah. Sekali lagi juga. Sorry. Yo siapa tahu. Mas, tadi yang hat-trick tadi mana Mas? Mas, itu kerinduan kita semua se-Indonesia. Agar kita bisa menemukan pemimpin yang benar-benar berpikir untuk rakyatnya. Keadaannya tidak mudah, mari kita, undang-undangnya masih kayak gini, peraturannya masih kayak gini, mari kita optimalkan yang ada. Karena waktu terus berjalan.
Kalau kita mau berjalan, itu kan hanya dari modal yang kita miliki. Modalnya kita tuh sekarang kayak gini, banyak yang tidak ideal. Tapi kalau kita menemukan calon pemimpin yang baik, ayo kita dukung bener-bener. Kalau dia bisa punya bukti, ayo kita buktikan bener-bener. Kalau memang enggak, yo wes gak usah milih sisan. Aku enggak orang ngajari, yo ngajari golput aku. Karena kalau memilih yang tidak baik itu seperti mengkhianati masa depan. Karena nanti apa? Menyesal sendiri gitu loh. Tapi kalau di Islam ada jalan lain. Tuhan pasti mendengarkan apa? Keluh kesah jenengan. Anda bisa istiqoroh. Tuhan, dengan pengetahuan saya tidak mampu memilih mana yang benar. Kalau saya harus memilih, tolong kasih saya tanda dan beritahu saya siapa yang harus dipilih. Kalau kita tidak mampu menyangga beban, mari kita sampaikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya bisanya gitu, Mas, karena saya yang mengharapkan dari dulu punya pemimpin sing bener-bener wanita tarung rakyat gitu loh. Wah ya, itu tidak mudah. Semoga kita bisa segera menemukan pemimpin yang berani membela rakyat. Amin ya rabbal alamin. Monggo, jenengan saat turun barikinya ya.